Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, bisa dilihat di layar kalau sifat koligatif larutan itu yaitu adalah sifat larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Di sini ada pengertian dari sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan itu terdiri dari 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk di video yang sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap terlebih dahulu. Nah, penurunan tekanan uap yaitu besarnya penurunan tekanan akibat adanya zat terlarut. Jadi, ketika adanya zat terlarut, maka tekanan uap air akan berkurang sesuai dengan jumlah dari zat terlarut tersebut. Ini ada rumus penurunan tekanan uap. Jadi ada 3 rumus, ada P sama dengan P0 kali XP, delta P sama dengan P0 kali XT, dan delta P sama dengan P0 min P. Dengan P adalah tekanan uap larutan, P0 tekanan uap pelarutnya, biasanya air. Jadi kadang ada yang menuliskan tekanan uap air jenuh, tekanan uap murni air. Pokoknya P0 itu adalah tekanan uap dari pelarut murninya. Dan delta P merupakan perubahan tekanan uap. Jadi perubahan di sini lebih ke penurunan tekanan uap. XP fraksi mol pelarut dan XT fraksi mol terlarut. Untuk rumus XP itu sama dengan NP. N itu mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Sedangkan XT mol terlarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Bisa dilihat kalau XP berarti atasnya NP. Kalau XT berarti atasnya NT. Bawahnya sama, NP plus NT. Dengan rumus mol seperti yang sudah kalian ketahui di kelas 10 itu M per MR. Untuk rumus penurunan tekanan uap hanya seperti ini. Selebihnya adalah kamu harus mengkombinasikan atau membolak-balik rumus tersebut sesuai dengan permintaan soal. Latihan penurunan tekanan uap itu ada di latihan 1.2 di buku Erlangga. Di situ terlihat yang nomor 1. Berapa mmHg uap air? Berapa mmHg tekanan uap larutan sukrosa 4 molal pada suhu 25 derajat jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut 34,8 serta MR airnya 18 dan sukrosa 342. Nah, kita lihat di sini. Yang diketahui ada sukrosa 4 molal. Tidak disebutkan di situ berapa massa dari pelarut ataupun massa dari terlarut. Nah, kita harus mencari dulu massa terlarutnya dengan menganggap bahwa massa pelarutnya 1 kg. Jadi di sini kamu bisa lihat saya menuliskan MP itu diganti dengan 1000 supaya gampang, supaya mudah untuk mencoret dengan yang atas, sehingga didapat nanti massa zat terlarutnya adalah 1368 dari 4 molal yang tadi. Nah, setelah dapat massa terlarut, maka kita akan mencari NT dan NP. Jadi di sini terlihat NT-nya 1368 per 342 per MR-nya yaitu 4 mol yang ini. Sedangkan NP itu 1000 karena tadi kita menganggap kalau MP-nya massa pelarutnya 1 kilo. Jadi 1000 per 18 didapat 55,56. Setelah dapat NT, setelah dapat NP kita masukkan ke XP dan didapat hasilnya 0,93.
Nah, setelah dapat itu, maka kita masukin ke rumus P. P sama dengan P0 kali XP. P0-nya dapat 34,8 itu dari sini. Dari yang diketahui di soal 34,8 mmHg dikali 0,93 itu berasal dari sini. Tadi perhitungan kita dari XP. Sehingga didapat P-nya adalah 32,463. Terbukti kalau P atau uap jenuh larutan itu lebih kecil dibanding P0 yang uap murninya. Sekarang kita lihat nomor 2. Di nomor 2 diketahui massa glukosa 72%. 72% itu artinya 72/100. Kita tahu bahwa persen itu massa terlarut per massa larutan, sehingga massa terlarutnya sama dengan 72 gram, sedangkan massa pelarutnya 100 dikurangi 72 yaitu 28 gram. Diketahui di soal juga P0 itu 40 mmHg, MR-nya ada 180 dan kita tahu kalau MR pelarutnya ada 18 karena pelarutnya adalah air. Sama yang diminta adalah mencari P atau tekanan uap larutan. Seperti yang tadi kita mencari NP dulu dengan menggunakan rumus M per MR, terus NT juga sama dengan menggunakan rumus M per MR. Setelah itu dimasukkan ke rumus XP dan didapat hasilnya 0,795, baru dimasukin ke rumus P. P0-nya 40. Jadi hasilnya 31,82. Nah, nomor 3 itu lebih mudah lagi dibanding nomor 1 dan nomor 2 karena diketahuinya sudah dalam bentuk MT dan sudah dalam bentuk MP, sehingga kamu tinggal memasukkan seperti yang tadi ke rumus NT dan ke rumus NP, sehingga didapat nanti mencari XP-nya 0,95 dan P-nya didapat 17,413. Jadi untuk bisa menentukan P, kamu harus mencari XP dulu. Untuk mencari XP, kamu harus mencari NP dan NT dulu. Dan NP NT bisa didapat jika massa terlarut dan massa pelarutnya ada. Sehingga dari yang diketahui awal itu harus bisa jeli mencari MT-nya berapa dan MP-nya berapa, massa zat terlarutnya berapa dan massa pelarutnya berapa. Agak berbeda di soal nomor 4 karena di soal nomor 4 ini yang ditanyakannya adalah MR. Jadi MT-nya ada, MP-nya ada, tapi yang ditanyakannya adalah MR. P-nya atau tekanan uap larutannya sudah diketahui, sehingga kita bisa mulai dari rumus ini. P sama dengan P0 kali XP. Kita cari X-nya, XP-nya dengan cara membalikan P dibagi P0. Didapat hasilnya 0,5. Setelah dapat 0,5, kita bisa mencari ini terlebih dahulu, NP. Karena kita punya MP dengan MRP. MRP tidak dituliskan di situ karena kita tahu semua kalau pelarutnya air dan air memiliki MR 18. Jadi NP-nya bisa diketahui 2,778. Setelah dapat NP, kita masukkan ke rumus XP dengan cara memasukkan XP dan NP. Nah, setelah dari sini kita mau mencari NT. Nah, saya mencoba membalikan. Jadi yang 0,5 yang asalnya ada di atas, yang ini saya pindah jadi ke bawah. Nah, ini perkalian silang. Jadi dengan cara apapun yang penting harus ada NT-nya. Mungkin juga kan kalian ada yang mengalihkan 0,5 ke 2,778 terus 0,5 dikali NT, itu boleh. Pokoknya kali silang. Cuman yang saya lakukan di sini adalah mengganti, tukar tempat 5 dengan yang 2,778 tambah NT, sehingga didapat NT-nya sekian.
Setelah dapat NT itu belum selesai karena yang dicari MR, maka masukkan ke rumus NT sama dengan M per MR. Dibolak-balik sehingga didapat MR-nya 177,117. Saya menggunakan 3 angka di belakang koma supaya lebih detail, lebih teliti perhitungannya. Ini soal nomor 5, soal terakhir yang akan saya bahas. Sama di nomor 5 mirip dengan yang tadi nomor 4 karena diketahuinya ada P, ada P0, ada MR, dan MP yang dicari tapi massa. Seperti yang tadi jalannya percis seperti yang nomor 4, hanya saja berbedanya di sini. Jadi kalau yang tadi yang dicarinya adalah MR, kalau sekarang yang dicarinya massa. Jadi tinggal dirubah saja massa sama dengan mol dikali MR sehingga didapat si masanya 760. Sama seperti cara yang tadi, pertama dicari XP dulu, setelah XP NP, setelah itu memasukkan XP dan NP untuk mencari NT. Setelah dapat NT dimasukin ke rumus M per MR untuk mencari massa. Sekian untuk latihan tekanan uap larutan. Terima kasih. Ini adalah soal UTBK, latihan soal UTBK SBM PTN. Nah, saya akan membahas nomor 45 terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari 41 sampai 44 itu adalah materi di kelas 12 yang belum dipelajari. Sedangkan nomor 45 itu adalah soal kelas 10. Mungkin di situ bisa dilihat suatu senyawa terbentuk dari 2 unsur X dan Y. X sebagai atom pusat, itu yang harus diingat-ingat. Dan berikutnya atom X mempunyai 5 domain elektron. Tapi ada penjelasan berikutnya, ada 3 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Yang ditanya adalah bentuk geometri dari molekul tersebut. Untuk bisa menjawab soal nomor 45 ini, kalian harus memahami dulu bentuk geometri dari molekul. Sebagai berikut. Saya sudah menuliskan secara ringkas, ini adalah bentuk-bentuk molekul berdasarkan PEI dan PEB-nya. Nah, mungkin kalian bisa membayangkan 3 dimensinya supaya mempermudah untuk memahami semua bentuk molekul ini. Nah, untuk singkatnya seperti ini. Nah, saya kasih tanda bintang untuk di PEI 2, PEI 3, PEI 4, PEI 5, dan PEI 6 tanpa adanya PEB. Itu adalah bentuk dasar dari molekulnya. Nah, selebihnya ketika ada PEB kalian bisa mencabut dari bentuk dasar tersebut. Nanti bentuknya jadi apa. Nah, untuk di sini ada trigonal piramida. Nah, itu trigonal dengan segitiga itu sama. Jadi tergantung dari bukunya nanti apakah menggunakan bahasa trigonal atau menggunakan bahasa segitiga. Jadi antara trigonal dengan segitiga itu sama. Terus di sini ada kata datar juga. Jadi ada yang menuliskan datar, ada yang juga menuliskan planar. Untuk soal latihan UTBK yang tadi, yang diminta adalah si unsur X memiliki 5 domain elektron. Berarti kita fokus di yang 5 ini. Tetapi ada tambahannya, memiliki 3 domain PEI dan 2 PEB. Sehingga dari 5 ini kita lihat yang sesuai itu adalah yang ini. Dia memiliki 3 PEI dan 2 PEB, maka termasuk huruf P.